Halo semuanya. Halo. Kita lagi berada We are di in Wapit. Wapit lagi. Finally. Kita ada di Wapit lagi karena kita bosan di rumah Yeah. dan karena gak ada waktu kalau mau ke tempat yang lebih jauh. We don't have any time to go farther than Wapit. Yeah. Yeah, just the closest place and beautiful place. Jalan-jalannya jadi di sini aja. Nah, ini Yeah. lihat kelilingnya. Yeah, show them the place. Jadi di sini hampir gak ada orang, masih sepi, mungkin karena hari kerja, dan kita memang sengajanya pergi di hari kerja biar gak terlalu ramai. I say that we intentionally come here in working days, weekdays, so it's not crowded. Yeah, yeah. If you come here in days off, so it will be crowded. Jadi karena will be disturbed actually by people. Ya, jadi karena kita memang pengen refreshing, nggak mau terlalu ramai, banyak orang, nanti diliatin orang karena bule. I said that I don't want someone to stare at you all the time because you are foreigners. They usually do so. Cemburuan enggak. Cuma dia kadang ngerasa nggak nyaman, sering bertanya kenapa ya aku kok diliatin gitu. What about if we mention this word here? No. No, when we come back home. Tuh, kita mau maju lagi sekarang. Where we are? Tuh. That is my way. That is my way. Nah, ini tuh di lokasi apa sih namanya, paintball. I need some special place. Nah, ini masih sepi. Serba hijau di sini. Tuh. Hampir nggak ada orang. Tadi sih kayaknya cuma ada 2 orang yang lagi makan di atas. Tapi hari ini kita nggak mau makan apa-apa karena tadi sudah makan dulu di ayam geprek tadi. Suamiku kayak biasa, dia lagi memfoto-foto. Dia lagi foto-foto serangga atau pohon untuk inspirasinya. Jadi suamiku ini adalah desainer karpet di Aljazair sana. Jadi hampir karpet-karpet masjid, terutama karpet-karpet masjid. Jadi hampir karpet masjid yang ditemukan di negara sana itu desainnya suamiku. Jadi kalau di sini dia cari inspirasi kayak melihat tekstur pohon supaya dia mau pergi lagi. Kita turun. Tapi isinya tuh sama aja. Tuh, nggak mau lihat. Ya, gitulah. Jadi dia akan mencari kayak tekstur permukaan pohon atau tekstur permukaan batu untuk nanti dijadikan inspirasi untuk pembuatan desain. Jadi beda kayak kita, kalau kita ngelihatnya pohonnya lebih ke batunya, tapi kalau dia ini karena desainer jadi dia ngelihatnya ke teksturnya. Ya begitulah kerjanya. Jadi kalau sama dia itu pasti lama. Awesome. Ada beberapa motor di sana. Mulai ada beberapa orang yang masuk. Tapi bisa jadi karena ini tuh sebenarnya area kecampur sama area persawahan dan perkebunan
biasa. Jadi mereka memang mau ke sawah atau mau ke perkebunannya. Jadi nggak semuanya tuh wisatawan di sini. Tapi kalau wisatawan kita harus bayar tiket. Tiket masuknya itu 10.000. Nah, untuk parkirnya kalau misalnya motor itu 5.000, kalau parkir mobil 10.000. Tapi kalau masyarakat umum karena mereka sawahnya di sini atau perkebunannya ada di sini, mungkin mereka nggak bayar. Nah, ini dia. Jadi ini lokasinya Wabit tuh, pohonnya tuh tinggi-tinggi banget. Pohon pinus karena ini daerah dingin. Terus kalau dilihat itu di sana itu sudah perkebunan masyarakat. Sebenarnya nah di sana itu kalau misalnya karena di sini mendung terus ya, karena daerah dingin, bukan mendung tapi lebih ke foggy, berkabut. Kalau misalnya nggak berkabut mungkin kelihatan itu gunung. Ya di situ itu gunung. Nah, ini tuh udah lama di sini tuh nggak hujan. Jadi kering. Nah, ini sekarang suamiku hilang entah kemana. Mari kita cari suami saya. Kita cari suami saya itu lagi ngapain. Tuh pohonnya tuh besar-besar, jadi kenapa di sini dingin. Nah, dia ternyata mau foto aku. Jadi enaknya punya fotografer sendiri. Stay there. Stay there. Itu dia foto aku. Ini pemandangannya bagus kalau cara. Hai lagi. Halo. Kita lagi kecapean sekarang. We feel very tired. Setelah kita muter-muter tadi, terus kita lagi merasa capek. I said that after we travel around this place, so we feel tired. Yeah. Jadi kayak lihat suamiku, see my husband. I want to sleep. Dia pengen tidur I'm banget, sleepy. tapi seneng loh tempatnya karena dingin. Kalau di rumah tuh agak panas, tapi kalau di sini tuh masih dingin. Cuman sekarang udah mulai banyak beberapa pengunjung. I say that there are many people here. Let me take it. Ini dia saya aja yang pegang karena dia terlihat capek sekali. Because you look very tired, so let me hold it for you. No. I can't hold it. I cannot hold myself. I mean the camera is very heavy. Udah Not kita this. pegang sendiri. Professional camera is a bit heavy and Jadi the bag ya, of the camera is heavy. yang bikin kita capek itu bukan capek tapi lebih kayak dehidrasi karena tadi The kita mower is belanja. kind of slight. I said that we Slight. are not tired but we just like dehydrated because we went shopping and it was very hot dan We itu need tuh water. panas banget. Wanted to buy some drink maybe later. Yeah, later inshallah. Jadi karena tadi itu panas banget, dia juga nyetir sendiri, jadinya kita kayak orang yang kehabisan tenaga. Tapi bukan karena capek, lebih kayak karena panas. Apalagi suamiku nggak tahan panas. There is no heat here, alhamdulillah. Di sini alhamdulillahnya tuh nggak panas, jadi masih cool, sejuk banget loh. Lihat. Alhamdulillah. No people, no noise, no nothing. Nggak Just ada bird. sepi, nggak ada orang, cuman suara burung, nggak Yeah. ada apa ya suara-suara yang terlalu ribut. Jadi untuk mengungsi itu enak banget. Untuk mengungsi dari kebisingan. Look. What? Sampai dia nggak tahu mau ngomong apa. Butterfly. I see the Dia butterfly. sampai nggak tahu mau Actually, it's a ngomong beautiful apa. place. I love it. Jadi kita suka tempat ini. Jadi kalau misalnya kita lagi capek di rumah, lagi bosen di rumah, kesini aja. Sepi, nggak ada orang. Karena kita memang kebetulan sifat kami tuh agak-agak sama. Jadi kita tuh bukan nggak terlalu seneng yang rame-rame ke mall atau apa. Kita tuh nggak seneng. I said that our character is almost the same. We Yeah. don't like crowd, we don't like mall. Yeah. Jadi makanya kita lebih suka tempat-tempat yang agak sepi, nggak terlalu banyak orang, nggak berisik.
seperti itu. Oh ya, aku tuh mau bagi cerita tentang kejadian pas aku mau nikah sama suamiku tentang cincin. Jadi I said that I'm going to tell you about what happened to our wedding, before our wedding, about the ring. Jadi untungnya pas waktu itu tuh suamiku nanya duluan karena kakaknya ngingetin budaya sana sama budaya Indonesia itu sama enggak. Jadi ternyata kalau di budaya kita itu kan pasangan biasanya milih sendiri cincinnya, bareng milih sendiri, terus biasanya tuh kapelan. Nah ternyata kalau di negara suamiku itu tuh cowok, pengantin prianya itu nyiapin cincin buat pengantin wanita, dan pengantin wanitanya nyiapin cincin buat pengantin prianya. So kayak kejutan gitu, nanti pas acara nikahan itu kayak kejutan, mau lihat kamu tuh tahu nggak selera aku seperti apa, atau cari si cewek juga mau tahu seleranya dia itu diketahui nggak ya sama pengantin prianya. I say that Alhamdulillah, because your sister like let you know to us. Because in Algeria that you will prepare the wedding ring for your wife, and then your wife will prepare the wedding ring for except if they agree, they make a plan before, and they agree to one of them make buys the rings. But actually the normal case is to wear a ring for your groom, and she will the groom buys a ring for his bride, and the bride buys a ring for her groom. This is a normal case. Biasanya seperti itu, kecuali dua-duanya sama-sama setuju untuk membeli bersama. Bedanya sama di Indonesia. Untungnya karena kami juga ketemu pertama itu pas nikah ya. Jadi untungnya kakaknya itu ngasih tahu dia, suruh nanyain, kok calon istrimu kok nggak pernah nanyain ukuran jarimu, kok nggak pernah nanyain cincin yang kamu suka kayak apa, jangan-jangan budayanya di Indonesia beda. I said that your sister was curious because I never asked about the ring, the number of the size of your finger and etc. So that's why she asked you to ask me. Yeah, and I almost, I thought that she already prepared ring for me. I didn't know the tradition, so I even landed this place and reached this place as her home without ring for me. Jadi dia pikir aku udah nyiapin. Jadi dia pikir aku tuh udah nyiapin. Tapi untungnya kakaknya ngingetin. Padahal itu udah hamin berapa ya sebelum dia mau terbang ke Indonesia. Udah mau 2 minggu apa berapa. Jadi udah persiapan untuk yang lainnya karena mau ninggalin negaranya. Jadi udah nggak ada persiapan buat cincin, buat apa-apa. Jadi ya akhirnya beli cincin. Udah ada yang ada aja. I said that it was a few weeks before you left Algeria, right? So there was no time to prepare. Actually 2 weeks, maybe almost 2 weeks only. Ya, jadi 2 minggu sebelum dia itu ke sini. Jadinya kita akhirnya beli yang ada aja. So alhamdulillah I bring my ring and her ring. Ya, jadi dia akhirnya yang nyiapin cincin buat aku, sama nyiapin cincin buat dia sendiri. Nah, kalau yang cincin ini dia kasihnya tuh habis. I bought both of them, mine and yours. Ya, jadi kalau ini ngasihnya habis nikah pagi-pagi dia bilang aku ada kejutan, dapat cincin. I said that this one is after wedding, so in the morning you said that I have a surprise or something. A gift. It's the second. Kemudian dikasih cincin yang kedua, jadi ini cincin post nikah. So this one after marriage. Yeah. After marriage. Jadi kalau cincin di sana itu nih ada bentuknya kayak gini. Jadi cincinnya itu nggak polos kayak cincinnya kita gitu, kayak cincin Indonesia polos. Kalau mereka tuh lebih yang ada patternnya, ada motifnya. I said that in Indonesia the ring usually without pattern like this, but in Algeria it is pattern. Yeah, they prefer this. But for for the couples, new couples, for wedding, for marriage,
they prefer simple. Oh. But I choose these things is kind of luxury and elegant for women. Oh, jadi ternyata ada juga yang kayak gitu, cuman suamiku tuh milih yang agak mewah dikit, agak kelihatan mewah elegan gitu, karena dia artis, jadinya dia suka yang seperti itu. Dan aku sendiri mungkin karena seleraku juga sama kayak dia, begitulah. Jadi kita hampir aja nggak pakai cincin waktu nikah. Alhamdulillah kakaknya ngingetin, kok Fitri nggak pernah nanya masalah cincin. aku mikirnya nanti belinya di Indonesia aja gitu, tapi ternyata karena kita itu nikah 2 hari setelah dia landing, jadi gak ada persiapan kalau misalnya mau beli cincin. I thought that we would buy the ring together in Indonesia, but I forgot that we got married only 2 days after you landed in Indonesia. There was no time to prepare. We don't have the time ring. only to go to embassy and papers and Dan waktu dua hari we itu did tuh many things. kita nggak ada waktu And juga. for SIM card and Ya, go to the karena police, customs. harus ngurus banyak hal kayak HP masuk di bandara itu harus ngurus bea cukai ke bea cukai bandara, karena waktu di bandara ada pengumumannya tapi nggak ada dikasih tahu, nggak dikasih informasi secara terbuka gitu kalau misalnya HP masuk itu harus ke bea cukai dulu di bea cukai bandara. Akhirnya kita ketahuannya ketika sampai ke hotel, HP nggak bisa dipakai, ternyata harus ada izin emailnya ya. Jadi kita alhamdulillah masih di Jakarta, akhirnya kita ke bea cukai bandara, walaupun akhirnya jadi kena 50% dari harga HP tersebut. Walaupun ya we take care of this mobile phone, even we have to pay 50% of the price of mobile phone ya. Yeah. Because in the airport there is no open announcement about this. Yeah. So we knew it only when we arrive at hotel. It's kind of Jadi kita tahunya tuh pas sudah nyampe hotel, HP nggak bisa dipakai. True. Aku cari-cari info kenapa HP nggak bisa dipakai. Setauku hanya negara Jepang aja yang nggak bisa terima HP dari luar. Kok Indonesia juga nggak bisa terima, padahal HP-nya juga merek-merek yang dipakai di sini. Ternyata aku cari info itu masalah emailnya harus ini di bea cukai dan sebagainya. Kan ini bukan pertama kali suamiku keluar dari negaranya, jadinya dia waktu masuk ke Indonesia karena nggak ada pengumuman secara terbukanya, ya dia nggak tahu gitu. Terus habis itu kita juga masih harus ke bandara, bukan ke bandara, ke kedutaan, mau ngurus surat namanya CNI ini ada surat izin untuk menikah dari kedutaannya. Jadi kalau itu syarat utama untuk menikah di Indonesia. Kalau misalnya nggak punya CNI ini, itu kalian dipastikan tidak bisa menikah di KUA Indonesia, karena syarat mutlaknya itu harus CNI sebelum yang lain-lainnya. I said that we took care of the CNI, the main requirement to get married in Indonesia. Yeah. So we weren't able to think of rings jadi and all of things. udah nggak ada waktu itu buat ngurus cincin, ngurus apa-apa, waktunya habis. Sampai di rumah udah malam banget, jam 11 malam. Itu dekorasi udah mulai dipasang. Jadi kita ketemu 2 hari sebelum menikah. Kemudian sampai rumah itu karena 2 hari sebelum menikah tapi masih di Jakarta, kita ngurus ke kedutaan dan sebagainya. Habis itu sampai di rumah dekorasi itu udah mulai terpasang, kita cuman geladi dan sebagainya. Hari selanjutnya itu ngurus buat hari H. Jadi hari selanjutnya itu ngurus macam-macamnya kayak mahar dan sebagainya untuk di packing seperti itu, untuk dipakai hari selanjutnya kita menikah. I said that we have only 1 day to prepare everything too, because the next day we would get married. Yeah. Jadi We're in a hurry actually. Jadi kita tuh agak buru-buru karena memang karena suamiku di tempatku nggak bisa bahasa Indonesia, terus orang-orang di sekitarku tuh nggak bisa bahasa
udah dicepetin aja nikahnya dan gitu. Jadinya memang ya udah sampai sini cuma 2 hari habis itu nikah. Said so. I don't know what I'm talking about. What? You're sleepy? No. Jadi capek. What? Ini sekarang mulai agak ramai. Udah banyak beberapa pengunjung yang mulai datang. There are many people came. Yeah. It's time to It's time to leave. run in. Ya, Out. ya, so it's time. Karena sudah agak ramai, jadi mending kita mau pulang sekarang. Ini juga udah zuhur. Jadi suamiku dan aku tidak begitu suka kalau sholat di luar, karena kebanyakan di sini tuh tempat wudhunya itu terbuka. Time to escape. Ya, jadi saatnya kita kabur. Oke. Go back. Oke. Jangan lupa like dan See you the next subscribe. Terus ikuti petualangan kita sama cerita-cerita kita selanjutnya. Oke. Bye. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.